Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 17 Mei 2021 dalam pekan ke-7 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, berbicara tentang dinamika kehidupan beriman para rasul Yesus. Kalau kita boleh menelusuri kehidupan beriman para rasul Yesus, para murid Yesus, dan orang-orang yang mengikuti Yesus saat itu, kita bisa mengatakan bahwa ada pasang dan ada surut dalam kehidupan beriman mereka. Terkadang grafiknya naik, tapi terkadang juga grafiknya turun. Ada gelombang kehidupan beriman para rasul. Terkadang di atas, dan juga terkadang di bawah. Ketika mereka menyaksikan mujizat apa saja yang dikerjakan oleh Yesus, grafik kehidupan beriman mereka naik. Terjadi pasang hidup beriman mereka. Sebaliknya ketika mereka mengalami persoalan hidup, kesulitan hidup, grafiknya menurun. Keyakinan mulai turun. Ada keraguan-raguan. Karena itu kita pasti masih ingat, Yesus pernah menegur mereka. Mengapa kamu tidak percaya? Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini, hemat saya, bercerita tentang dinamika kehidupan beriman para rasul, para pengikut Yesus, orang-orang yang senang berkumpul dan berada bersama dengan Yesus. Injil hari ini berkata tentang para muridnya yang dengan terus terang berkata kepada Yesus. Mereka mengatakan demikian. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala-galanya. Karena itu tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Ini sebuah pernyataan iman. Ini sebuah statement iman dari para rasul pada saat itu. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Pertanyaan ini muncul karena memang kita tahu bahwa ada pasang dan ada surut kehidupan beriman para rasul, pengikut Yesus. Tapi kok saat ini, dalam perikop ini, mereka berani dengan tegas mengatakan, kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Bagi saya, jawaban ini tidak hanya sekedar jawaban yang berasal dari pengetahuan dan pemahaman manusiawi. Itu mesti ada kekuatan di balik itu. Dan kekuatan itu dalam konteks bacaan pertama hari ini adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan pemahaman kepada para rasul untuk bisa mengatakan dengan tegas soal kepercayaan mereka kepada Yesus. Sementara dalam bacaan pertama, Paulus berjumpa dengan orang-orang yang sudah mulai percaya pada Yesus. Tetapi ketika Paulus bertanya,
apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Mereka mengatakan, kami belum menerima. Bahkan kami belum pernah mendengar kata itu, Roh Kudus. Lalu Paulus bertanya, kalau begitu kamu, baptisan apa yang kamu terima? Dan mereka mengatakan, baptisan Yohanes. Dan Paulus menjelaskan kepada mereka, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Dan karena itu, spontan, mereka mengatakan atau mereka memberi dirinya dibaptis. Lalu Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan Roh Kudus turun atas mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi Paulus hal yang sangat utama bagi semua orang yang percaya kepada Yesus adalah menerima Roh Kudus. Orang mesti memiliki Roh Kudus itu, karena Roh itulah yang menuntunnya dalam perjalanan kehidupan dan dinamika beriman. Roh Kuduslah yang menuntun para pengikut Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk tetap berada dalam jalan iman akan Yesus, untuk tetap kuat, kokoh, dan setia dalam iman akan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita coba melihat bagaimana dinamika kehidupan beriman kita. Pasti ada pasang dan ada surutnya. Ada grafik naik dan ada grafik turun. Persis seperti yang dialami oleh para rasul dahulu kala. Oleh mereka yang mengikuti Yesus saat itu. Terkadang grafik kehidupan beriman kita naik. Karena kita mengalami hal-hal yang enak dalam kehidupan. Karena kita meyakini bahwa yang enak itu pasti datangnya dari Tuhan. Tapi pada saat-saat tertentu ketika kita mengalami kesulitan dalam perjuangan hidup kita, ketika kita mengalami persoalan kehidupan kita, terkadang surut itu dalam kehidupan beriman terjadi. Ada grafik turun. Kita mulai ragu-ragu pada Tuhan. Dan terkadang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, rupanya kita terus-menerus perlu membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Karena hanya dengan kekuatan dan kuasa Roh Kuduslah kita mampu bertahan dan setia dalam kehidupan beriman kita. Kita tidak akan mengalami keraguan-raguan, sekalipun mungkin kita mengalami kesulitan dan persoalan hidup kita. Maka kita tetap membutuhkan kekuatan Roh Kudus itu. Hari ini kita memasuki hari keempat novena Pentakosta. Semoga hidup kita, terutama hati kita, selalu terbuka terhadap Tuhan melalui Roh-Nya yang datang kepada kita untuk menuntun kita kepada kebenaran dan memberi kekuatan dan peneguhan bagi kita supaya tetap setia dalam iman akan Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati.